tuh, gas banyak. Ayu masuk Kak. Tidak, aku dari tadi nak minta dah kau kasih. Aku orang sini. Aku orang sini. Tidak, tadi dah mau ngasih kan? Aku orang sini nih. Gas banyak, ini ya. Pemerintah tolong ya. Ini gasnya banyak. Gas banyak ya. Tolong ya. Inilah video yang viral memperlihatkan kekecewaan seorang mama di Batanghari, Jambi yang ingin membeli tabung gas 3 kg namun ditolak. Hah? Kau jangan macam-macam kau ya. Kau tanya aku orang mana dulu aku sih kau tinggal tahu dah kau. Usai ditolak, lantas mama tersebut menerobos masuk ke dalam ruko dan melihat tabung gas 3 kg yang dikatakan habis namun banyak tersedia. Belum tahu kau siapa aku ya. Belum tahu kau siapa aku. Kau orang baru di sini. Tumpukan tabung gas LPG 3 kg ditemukan basi bersegel, tersusun rapi namun tidak dijual. Gas banyak. Banyak yang menduga praktik tersebut merupakan permainan distribusi gas bersubsidi yang merugikan masyarakat kecil dan sering terjadi terutama saat pasokan terbatas atau menjelang akhir bulan. Kau ya. Ini macam apa kau buka gas macam ni? Kau sih kau aku nak masak tahu tak? Nak masak aku ni tahu tak kau? Secara aturan, setiap pangkalan yang menjual gasnya harus melampirkan KTP. Ya. Tidak ada alasan lain. Ingat, tidak ada alasan. Walaupun sebelah rumahnya. Ya. Karena itu data akan disampaikan ke Pertamina. Jadi jika tidak ada KTP itu agak sulit kita Ya. Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menindak tegas oknum pangkalan nakal dan menjaga agar gas LPG bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Itu apaan? Hah? Apa? Petugas Direktorat Reserse Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar narkoba jenis tembakau sintetis. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kebonjeruk, Jakarta Barat yang dijadikan home industri dan lab narkoba. Dari lab narkoba ini, pelaku bisa memproduksi tembakau sintetis hingga 10.000 gram dengan nilai estimasi mencapai 5 miliar rupiah. Pengungkapan ini berdasarkan info dari warga atas adanya peredaran narkoba di wilayah mereka. Sejumlah alat bukti tembakau sintetis 72 gram, puluhan botol spray, 5 gelas takar berbagai ukuran, 1 botol aseton, dan 1 unit handphone, serta bahan-bahan sintetis yang belum jadi langsung disita petugas. Clandestine lab jenis tembakau sintetis Group yang berada di TKP Kedoya, Jakarta Barat. Kami berhasil mengamankan pelaku inisial V beserta dengan barang bukti bahan baku cairan sinti 534 mili dan tembakau sintetis 72,1 gram. Polisi mengungkap bahwa aktivitas ilegal ini telah berjalan sejak April 2024 hingga Januari 2026 dengan total nilai penjualan mencapai 7,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika ke dalam lapas yang coba disembunyikan oleh seorang wanita di dalam tisu di saku celana yang ia kenakan. Tersangka mengaku narkotika tersebut diberikan oleh seorang bandar dengan iming-iming upah yang akan diberikan sebesar 1 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Dari pemeriksaan, barang bukti narkoba yang berhasil diamankan diantaranya 2 paket sabu seberat total 2,32 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,85 gram, diduga merupakan pesanan beberapa narapidana di dalam lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Sejauh ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.
Rekaman kamera pengawas menunjukkan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan seorang wanita rentenir saat menagih hutang di kios pedagang jagung di Jalan Poros Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukuli, menjambak, hingga menendang korban penjaga kios yang tidak memberikan uang pembayaran. Sejumlah warga di lokasi berusaha melerai keduanya agar keributan tidak berlanjut. Pelaku juga mengambil paksa uang Rp200.000 dalam laci kasir saat pemilik kios tidak berada di kiosnya. Usai penganiayaan, korban langsung melaporkan pelaku ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Takalar. Dia datang di sini nak cari bosku, tapi bosku tidak ada, lagi pergi. Iya, jadi di situ langsung dia ambil uang di laci. Dia dorong Kak di situ. Dia dorong Kak, baru nak kata-katai Kak. Jadi langsung natarik rambutku, jilbabku. Sementara pemilik kios mengaku tidak pernah menunggak pembayaran bunga yang ditetapkan oleh orang tua pelaku dari total utang Rp50 juta. Awal saya pinjam sama dia itu 50 juta dan kewajiban saya 5 juta per bulan bayar bunga, saya selalu bayar. Jadi beberapa tahun lagi saya dikasih bayar bunga 1 juta per minggu dengan modal 50 juta. Nah, itu berlanjut sampai Oktober 2025. Di sana sering terjadi cekcok karena saya tidak mampu lagi bayar bunga. Kasus penganiayaan ini kini ditangani oleh unit Satreskrim Polres Takalar. Korban juga telah menyerahkan bukti rekaman CCTV ke aparat setempat. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Aksi pelaku saat bertransaksi di sebuah gerai minibank di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku diduga berpura-pura mengirimkan uang dan akan membayar setelah transaksi selesai. Namun hingga transaksi kelima, pelaku tak juga memberikan uang. Korban yang merasa curiga langsung mengamankan pelaku. Transferan ketiga, saya bilang nih, kenapa banyak sekali ini kita transfer? Siapa mau ditransferkan ini? Saudara? Jadi saya percaya nih, tapi ku itu nanti dulu ini 3 struk deh, karena banyak nih nanti bingung Iya, gitu nih. Tak lama berselang, pelaku langsung dibawa ke Mako Polsek Talo untuk diproses lebih lanjut. Telah diamankan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak yang melakukan penipuan dengan cara menerima telepon atau mengirim uang melalui briling ke beberapa nomor yang sebesar kerugian itu kurang lebih Rp38.250.000. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 lembar struk transaksi dan rekaman CCTV. Total kerugian yang dialami korban mencapai Rp38.250.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Petugas gabungan menangkap pelaku pencurian ponsel milik seorang bocah sekolah dasar yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pelaku diringkus di tempat persembunyiannya di kawasan Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku datang ke rumah korban dengan modus berpura-pura meminjam alat tulis. Saat korban lengah, pelaku langsung merampas ponsel serta uang tunai milik korban. Korban yang berusaha mempertahankan barangnya justru terseret saat pelaku melarikan diri. Akibatnya korban terseret sejauh kurang lebih 100 meter dan mengalami luka. Setelah 2 pekan pengembangan dan pelacakan, petugas berhasil menghentikan pelarian pelaku di luar provinsi. Tersangka merupakan residivis tindak pidana pencurian dan telah menjadi tersangka sudah sering melakukan pencurian berupa handphone, laptop di daerah Medan Baru, Umsu, Tanjung Merawa, Medan Tembung, dan di daerah Medan Sunggal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan.